Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit penampilan podcast kami yang mengusung tema feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indriani Syahdatul Fitriyah selaku host yang akan berada dalam podcast ini dan rekan host Saya Pusputasari. Di sini kami akan saling sharing tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan feminisme dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya mengundang rekan-rekan saya untuk saling memberikan informasi atau pengalaman mereka tentang feminisme dalam Islam yang pernah mereka lihat. Silakan bagi teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivania Syaki Mahardika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Akmal. Perkenalkan, nama saya Marsiala Karisma Dianggela. Terima kasih karena teman-teman sudah memperkenalkan diri. Nah, setelah berkenalan, mari kita mengenal lebih jauh tentang tema yang kita angkat, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif agama Islam. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut Saudari Ivania, Marcella Karisma, dan Saudara Ahmad Haikal Akmal, menurut pendapat Anda, bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang memakai cadar atau biasa disebut dengan himar dalam kehidupan Anda? Silakan teman-teman. Bisa mulai dari Saudari Ivania. Menurut pendapat Anda? Baik. Kalau menurut pendapat saya mengenai orang yang memakai cadar dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau menurut saya itu dalam berpakaian kita memiliki kebebasan. Sebagai Islam kan kita dituntut untuk menutup aurat, sedangkan wajah bukan salah satu aurat yang wajib untuk ditutupi. Maka dari itu, jika ada orang yang memutuskan untuk ingin menutup wajahnya dengan menggunakan cadar, maka ya kita hanya bisa menghormati pilihan mereka. Karena toh memakai cadar itu tidak merugikan orang lain. Kecuali mungkin saya pernah lihat video di internet mengenai orang-orang yang memaksa untuk memaksa orang yang seumpama muslim yang tidak berhijab untuk berhijab menggunakan cadar. Maksudnya kayak eh, itu kan pilihan masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh eh, apa membatasi pilihan seseorang untuk menjaga kerukunan sesama umat muslim. Mungkin dari teman-teman lain ada pendapat. Berarti intinya tuh sesuai Mungkin dengan dari keyakinan masing-masing. ya, Boleh dari Saudari Marcella? Kalau menurut saya, tanggapan tentang orang yang memakai cadar atau khimar dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya sangat menghormati dan menghargai mereka karena itu pilihan mereka. Bagi mereka, mengenakan cadar itu bentuk dari pengabdiannya dan ibadah kepada Allah, dan setiap orang berhak untuk menjalankan apa yang mereka yakini. Jadi, mereka itu sama halnya menghormati orang yang mengenakan dan menghormati atribut keagamaan. Jadi untuk itu
menggunakan cadar itu merupakan hak semua orang, jadi terutama yang beragama Islam sah-sah saja, yang penting tidak saling menghakimi satu sama lain. Jadi jangan kita menghakimi orang yang menunjukkan atribut keagamannya sebagai soalim. Terus karena manfaat menggunakan cadar itu diantaranya dapat menutup aurat. Pertama, mengetahui tentang perintah Allah dan menutup dengan cadar itu termasuk menutup aurat. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Dan untuk Saudara Haikal, bagaimana? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pandangan kami sendiri mengenai tentang orang yang memakai cadar atau khimar dalam kehidupan saya ya, eh, pada pada garis kerasnya itu kan cadar dikhususkan pada untuk wanita ya, untuk kaum hawa. Jadi menurut kami, jika apabila seorang wanita menggunakan cadar atau khimar, itu boleh-boleh saja karena setiap wanita, setiap manusia itu mempunyai hak sendiri dan asalkan tidak memberatkan hati kepada diri sendirinya. Jika cadar menjadikan dia tambah menjadi beban bagi dia, menjadi cadar itu lebih baik tidak usah. Karena jika memberatkan itu akan sulit ntar ke depannya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Berarti intinya tuh tetap tidak melanggar aturan agama. Dan untuk pertanyaan kedua nih, eh, menurut pendapat kalian, bagaimana hukumnya dengan KDRT yang banyak terjadi dan itu pun banyak dialami oleh kaum perempuan? Bagaimana hukumnya menurut pandangan kalian? Boleh dari Izin Saudara berpendapat Haikal? ya. Oke, Oh, baik. Haikal dulu. Terima Oke, kasih. silakan Haikal. Ya, saya dulu ya, Mbak. Eh, Menurut Iya. kami, orang yang melakukan KDRT terhadap kaum perempuan itu termasuk dosa besar ya, termasuk eh, apa ya, termasuk tingkah laku yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jadi alangkah baiknya kita tuh lebih baik menghindar, karena pada hakikatnya tuh wanita itu harus mendapatkan perlakuan baik dari seorang suami, karena eh, kewajiban seorang suami setelah meminang seorang wanita itu harus menjaga harkat dan martabatnya seorang wanita ya. Intinya ya, seorang wanita tuh harus dijaga, emang benar-benar dijaga. Jangan sampai terjadi KDRT di antara rumah tangga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kak Ivania boleh berpendapat. Oke, kalau KDRT ya, KDRT itu kan memang tindakan yang tidak dibenarkan, juga melanggar hak asasi manusia. Dalam undang-undang saja kayak udah ada peraturan khusus gitu tentang apa diwajibkannya penghapusan KDRT dalam rumah tangga. Terus dalam Islam juga kan ketika berumah tangga eh, tentu istri harus menghormati suami ya, tetapi bukan berarti suami bisa bertindak semena-mena kepada istri, tetapi suami juga berkewajiban untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Salah satu contohnya yaitu eh, menghindari perilaku KDRT tersebut. Kemudian eh,
Kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga, sekarang kan sudah banyak layanan yang bisa diakses, bisa dihubungi, sehingga baik pihak-pihak perempuan mungkin atau yang laki-laki yang malah menerima KDRT itu bisa mendapatkan eh, penyelesaian dalam rumah tangganya untuk menghindari perceraian juga, karena banyak kasus KDRT menyebabkan perceraian. Tapi mungkin karena ada salah satu atau lain hal bisa menghindari jalan perceraian tersebut. Karena perceraian juga merupakan salah satu tindak yang dibenci oleh Allah. Begitu mungkin. Oke, terima kasih. Dan untuk Ya intinya KDRT itu segala. pendapat dari Marcella, boleh dari saudari Marcella, bagaimana pendapatnya tentang hukum KDRT? Oke, maaf ya. Untuk selanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang dinamakan feminisme. Apakah yang dimaksud dengan feminisme itu sendiri? Silakan. Menurut dari kami tentang feminisme yaitu adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan khususnya bagi kaum perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan dengan objek kekerasan oleh seorang laki-laki. Jadi di dalam Islam feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah. Mungkin itu. Oke, selanjutnya untuk saudari Marcella, silakan. Kalau menurut saya, feminisme itu yaitu seluruh perempuan itu dapat mewujudkan hak penuh milik mereka. Jadi, perempuan itu dapat menyamakan lapangan permainan antara laki-laki dan perempuan dengan memastikan bahwa perempuan itu memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memiliki peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Jadi dengan tujuan untuk memperjuangkan hak wanita diantaranya yaitu membangun dan mencapai perlakuan gender yang sama. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nih, ini banyak sekali yang sering terdengar ya. Dalam kehidupan pasti banyak sekali terdengar kata-kata seperti, oh pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang feminim. Nah, menurut kalian sendiri itu, apakah arti dari pakaian yang feminim itu? Mungkin bisa dijawab sama Haikal dulu. Maaf Mas Marcella, mungkin Marcella dulu. Oh, iya. Jadi menurut saya itu wanita menggunakan pakaian feminin yaitu wanita yang menonjolkan sifat atau pakaian-pakaian yang kewanitaan gitu, atau dapat umumnya itu penampilannya dan cara menilai sesuatu itu uh, sangat ke perempuan. Jadi biasanya wanita feminim itu cenderung
mempunyai perangkai yang lembut dan sensitif. Jadi untuk pakaiannya itu dia tidak akan uh, seperti laki-laki, bahkan tidak akan pernah memakai baju yang mirip seperti laki-laki. Itu pendapat dari saya. Aku langsung nambahkan aja ya. Betul seperti kata Marcella, feminim itu kalau berpakaian feminim ya seperti kita tahu berarti orangnya kayak pakai rok, pakai gamis gitu-gitu. Nah, tapi juga banyak sekarang yang pria tapi pakaiannya feminim. Itu menurutku eh, tidak boleh ya. Maksudnya eh, kan kita sebagai wanita ada kodratnya masing-masing kayak wanita ya wanita, pria juga pria gitu. Tapi itu tetap kebebasan masing-masing asal tetap tidak tetap tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi, hmm, apabila orang laki-laki ingin mencoba memakai pakaian feminim, itu menurut saya tidak apa-apa, tapi tidak melebihi batasan. Karena pakaian feminim tadi kan pakaian yang cenderung ke perempuanan. Gitu deh. Udah mungkin tambahan saya itu saja. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini juga banyak terdengar ya di kehidupan. Eh, Perempuan banyak sekali yang memimpikan ingin menjadi wanita karir. Menurut kalian, apa dampak negatif yang dapat ditimbulkan perempuan karir yang sibuk bekerja sehingga ataupun bahkan dapat melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga? Dan menurut kalian, bagaimana solusi yang tepat untuk masalah itu? Hmm. Silakan. Kalau ya izin menjawab ya, dampak negatif yang mungkin terjadi jika seorang perempuan memutuskan untuk menjadi wanita karir itu yang pertama jelasnya kelelahan karena kita sebagai wanita fisiknya lebih cenderung lebih kuat laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang dituntut terus-menerus. Kemudian dampak lainnya kita sebagai wanita kan dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga juga ya kalau sudah berumah tangga. Itu kita bisa berkurang waktunya dalam eh, berkelu- eh, mem- bersama keluarga. Terus kurang keterlibatan dalam rumah tangga. Kemudian karena menjadi wanita karir, terus wanita juga dituntut untuk apa ya memasak, mengurus rumah tangga di rumah itu bisa jadi kita juga lalai dalam melakukan kewajiban kita sebagai manusia terhadap keyakinan kita Islam, di mana hal itu jika diteruskan walaupun alasannya aku kan sholatnya masih ada waktu nanti gitu, tapi lama-lama hal sekecil itu bisa membuat diri lalai. Makanya itu termasuk dampak negatif dari eh, keputusan jika perempuan ingin memutuskan menjadi wanita karir. Kemudian solusi yang tepat jika kita sudah memutuskan untuk menjadi wanita karir, maka kita harus tahu prioritas. Yang jelas prioritas kita yang utama yaitu kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kemudian jika kita sudah merasa mampu untuk membagi prioritas yang mana yang lebih dulu, kita baru bisa eh, memutuskan untuk apakah kita ingin menjadi wanita karir yang sangat giat selalu, maksudnya seperti kan ada beberapa yang hanya di weekdays kayak 5 hari, atau ada juga yang malah 7 hari. Itu jadi kita solusinya tetap
harus tahu prioritas. Gitu aja mungkin. Oke, terima kasih. Dan untuk yang lainnya, silakan. Jadi eh, benar ya yang dikatakan Ivana. Hmm, izin menambahkan, jadi wanita yang sibuk dengan karirnya itu juga dapat itu selalu menomorsatukan pekerjaan dan menomorsduakan urusan keluarga. Mereka selalu sibuk mengurus pekerjaannya. Jadi itu tuh dapat menyebabkan perpecahan rumah tangga yang tidak bisa dihindarkan lagi. Terus jadi solusinya itu antara dua pihak itu harus dapat menjalin komunikasi karena komunikasi itu kunci sukses dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Dan keduanya juga harus melakukan me time setidaknya 1 kali dalam seminggu. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Berarti intinya tuh kita ibu rumah tangga itu harus bisa apa namanya memporfosir waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan host saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan host saya, yaitu kan feminisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang berarti perempuan. Nah, pertanyaan saya, apa eh, dalam pandangan Islam, ide dasar atau utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah suatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat. Kodrat manusia. Memang benar, Islam itu memandang perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang setara. Tetapi dalam jumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki yang dalam semua hal. Jadi keadilan tidak harus bermakna persamaan. Itu dari saya. baik? Mungkin ada pendapat lain dari Mas Haikal? Baik, terima kasih. Menurut para cendekiawan Muslim dan para ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pada pasalnya karena prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandangan Anda tentang ibu rumah tangga yang memakai baju lengan pendek tetapi dia menggunakan hijab saat di luar? Mungkin biasanya saat ke pasar, biasanya kan bajunya seadanya gitu. Yang kebanyakan hal itu dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Mungkin dari Kak Ivani. Kalau ya memang kita bisa lihat dalam sehari-hari banyak ibu-ibu yang kalau keluar itu memakai baju seadanya, baju yang dipakai di rumah, mungkin lengan pendek tapi tetap menggunakan hijab. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya dilakukan karena memang benar niatnya itu untuk menutupi aurat. Tapi kan kalau kita menggunakan hijab dan tangan kita sesikut itu masih kelihatan kan berarti poin dari hijab tersebut sendiri hilang gitu kan. Jadi eh, tapi kita juga susah untuk memberi saran kepada ibu-ibu agar memakai baju yang menutupi aurat karena mungkin menurut mereka terlalu
panas, terlalu ribet. Ya, tapi tindakan tersebut juga tidak benar. Begitu saja mungkin. Baik, mungkin dari pendapat dari Kak Marcella. Kalau menurut pendapat saya itu seharusnya ya menjadi muslimah itu kan harus menggunakan baju yang sopan, tidak tidak memakai baju yang 3/4 gitu. Kalau ada yang terlihat itu berarti tetap hukumnya haram. Dan adapun baju yang 3/4 itu bagian wanita, maka hukumnya itu untuk dipakai walaupun itu memakai kerudung untuk menutupi kepalanya. Kerudungnya itu secara hukum sah, tetapi baju yang 3/4 itu haram. Itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Lanjut dengan pertanyaan yang lain, yaitu kan di kehidupan kita banyak sekali hal-hal atau kejadian yang aneh. Contohnya itu adanya transgender atau gay. Bagaimana arti dari transgender atau gay sendiri menurut Anda? Mungkin dari Mas Ika. Baik. Menurut kami sendiri yaitu pasti banyak udah orang tahu ya, pengertian dari gay sendiri yaitu kan eh, seorang pria yang tertarik pada pria lain atau sering dipakai menggambarkan, sering digunakannya itu homoseksual. Sedangkan transgender sendiri yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki atau dan perempuan atau berbeda yang biasa ditulis dokter di sertifikat kelahiran. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik atas jawabannya. Lanjut pertanyaan lagi. Apa sih hukum yang diberikan oleh Islam tentang gay atau homoseksual? Mungkin menurut Kak Ivani. Ya, aku izin menjawab ya. Istilah homoseksual itu bisa juga diketahui dengan istilah liwat. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 88:1 sendiri, Allah telah berfirman mengharamkan perbuatan tersebut, perbuatan liwat, dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan merusak moralitas manusia. Hadis Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa perbuatan lewat itu adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Gitu saja mungkin. Baik, mumpung waktunya udah mau habis, ini pertanyaan terakhir dari host, yaitu bagaimana sih solusi atau cara yang tepat agar kita itu terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan seperti feminisme dan LGBT dalam kehidupan. Mungkin dari Mas Haikal. Baik. Terima kasih atas waktunya ya. Solusi yang tepat agar terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan itu sebenarnya banyak. Di antaranya ya eh, perbanyak berzikir kepada Allah, dan selain itu hindarilah hal-hal yang berbau duniawi, hal-hal yang tidak berjangka panjang. Jadi eh, intinya kita lebih banyak berserahkan diri kepada Allah. Yang pertama itu melakukan usaha kita dulu. Baru yang kedua kita baru menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin itu potensi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari host yang pertama atau sudah?
Mungkin untuk podcast kali ini sudah selesai dan kita sudah banyak dapat banyak sekali pelajaran tentang feminisme tadi. Untuk itu, sekian dari saya. Saya selaku host meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.